adik ini dia kejang. Jadi Kejang, pada saat oke. kejang sampaikan oleh tetangga-tetangga sekitaran seputaran kalau anak kejang nggak usah diberikan imunisasi. Nah, si Oke. bapak cecep percaya jadinya kan? Nah, jadi memang berarti tidak ada jaminan bahwa virus polio itu akan benar-benar hilang, Pak. Ada jaminannya ada. Oke, jaminannya apa nih, Pak? Nah, jaminannya dengan Kita sengaja ngundang Dokter Iman karena kita mau ngomongin polio. Nah, karena lagi happening kali nih, Dok. Kayaknya memang harus banyak-banyak diedukasi ya. Karena di lapangan saya juga melihat dan mendengar bahwa masih banyak juga orang tua dan anak-anak yang tidak diberikan imunisasi polio. Imunisasi atau vaksin sih ini sebenarnya? imunisasi. Imunisasi, oke. Kayak gini, karena orang kalau bahas imunisasi, bahas vaksin itu udah duluan takut, betul nggak, Dok? Makanya kadang-kadang capaian imunisasi juga rendah kan. Iya. Nah, kita back to topic nih, Dok. Sebenarnya polio itu apa sih? Ya, polio itu kan penyakit ya. Polio itu penyakit yang memang disebabkan oleh virus. Virus polio namanya. Namanya virus polio. Virus polio itu ada 3 tipe nanti. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ada 3 tipe lah. Itu. Itu tipe 1, 2, 3 tuh yang pertama, maksudnya tipe 1 tuh ringan, tengah, kemudian tipe 3 paling parah. Atau gimana? Malah yang satunya Oh, satu yang parah. Parah. Oke. Satu yang parah, terus 2 tipe sedang, terus yang ketiga yang memang agak lebih ringan ya. Cuman yang menarik ini kan, Dok, sebenarnya kan kasus polio itu kan udah lama nggak ada, ya kan? Kenapa tiba-tiba muncul? Ya, kasus polio ini harusnya masyarakat ya itu ya, kita kan sudah kalau kasus terakhir di Indonesia memang misalnya Papua ya 2019. 2019. Tapi kalau yang baru dan memang itu sebenarnya tidak teredukasi, tidak well educated di seluruh Indonesia kan. Jadi mereka malah 1 tahun itu sebelum COVID baru terbebas dari status kejadian luar biasa, saking susahnya mereka mencapai 95% untuk imunisasinya. Jadi untuk yang kasus kita yang terakhir adalah 2006. Nah, bayangkan 2006 ke 2022. Jauh kali udah rentangnya. 16 tahun ya. Jadi kalau saya yang memang di bagian itu sejak 2010 oke lah, masih ada terngiang-ngiang ya. Iya. Tapi kalau misalnya berada di luar itu Iya, karena udah lama sekali memang. Saya aja kalau bahas masalah polio itu saya teringatnya waktu saya masih SD. Karena kan waktu itu memang ada diberikan kan PIN ya, PIN Pekan ya, Imunisasi pesan Nasional. imunisasi nasional yang khusus polio. Oh, itu teringat sekali saya waktu SD. Cuman tiba-tiba kan dari rentang waktu yang saya ingat sendiri ya, memori aja kan sekarang muncul lagi, itu kan sesuatu hal yang buat kita shock sebenarnya. Kayak kenapa ya? Nah, ini juga yang jadi menarik. Kenapa itu bisa muncul lagi, Dok? Nah, sepertinya kita harus mengedukasi juga masyarakat bahwa memang virus polio ini kan lewat kalau bahasa medisnya fekal oral. Jadi dari buang air besarnya, kemudian ada virusnya di situ, sampai kemudian termakan. Terserah proses termakannya itu apakah dari Lalat, air, yang paling sering air ya, yang paling Tapi- sering adalah air. Oke. Karena kan contoh in case tadi yang anak yang kena, dia kan memang tidak punya jamban di rumahnya dan kemudian dia selalu buang air besar Sembarangan di misalnya. sungai Sungai, dan oke. kemudian bisa jadi juga dia mendapatkannya juga dari sungai, ya kan? Kan Oh, kita berarti nggak bisa tahu nih. jadi misalnya dia karena misalnya case nih, kadang-kadang biar kita tahu juga nih. Karena anak yang kena mandi sungai, kemudian datang anak lain mandi sungai, bisa aja kena. Memang terjadi Oh, sekarang. memang sekarang itu penyebabnya. Maksudnya kalau di Aceh kemarin yang udah dapat memang penularannya karena proses seperti itu. Iya. Waduh. Jadi berarti setelah bahaya kasus banget ya. jadi kasus hanya satu memang kasus. Heeh. Tapi yang positif termasuk si anak ini sudah 5. Namun memang yang 4 yang setelah si anak ini itu tidak ada gejala, Oke. tidak lumpuh layu. Tidak lumpuh layu. Yang lumpuh layu satu Hanya berarti. satu. Oke. Dan itu memang tempat tinggalnya berada di bawahnya rumahnya si anak. I see. Jadi penularannya ya memang sudah terjadi. Oke. Sudah terjadi. Jadi kita kan nggak bisa melihat ya bentuk virusnya walaupun dalam air. Benar. Kalau yang kemarin yang COVID virusnya di udara gitu ya. Nah sekarang dalam air gitu. Jadi kan Berarti sesimpel itu penularannya, segampang itu ya. Terus gini, Dok. Kalau sudah terkena bisa dicegah nggak? nggak bisa. Walaupun di tingkat 1, 2, 3. Oke, tingkat 1 mungkin udah parah ya. Tingkat 2, tingkat 3?
Ya pencegahannya dengan imunisasi. Hmm. Jadi si anak ini memang dari kecil memang tidak punya riwayat imunisasi. Sekalipun. Semua jenis imunisasi memang Semua. tidak pernah. Oke, berarti itu yang bikin makin parah mungkin ya. Ya, karena orang tuanya pada saat itu anak umur 2 bulan, si adik ini dia kejang. Jadi Kejang, pada saat oke. kejang sampaikan oleh tetangga-tetangga sekitaran seputaran, kalau anak kejang nggak usah diberikan imunisasi. Oh, Nah, si oke. bapak percaya jadinya kan. Faktor edukasi juga ya, Ya, sebenarnya dan ya. memang kalau kita tanyakan ke si orang tua, dia sih sebenarnya ya udah pasti nyesal ya, karena kan efeknya kan sekarang ya si anak seperti itu. Jadi kalau kita tanya selalu ya memang ini penyesalan, dan kalau bisa jangan lagi terjadi sama orang lain, selalu dia sampaikan seperti itu ya. Iya, ya, kita doakan aja yang terbaik kan. Cuman memang yang bikin kita bingung, di mana-mana sesuatu yang sudah hilang itu kan harusnya tidak muncul lagi ya. Tapi ini muncul. Nah, yang bikin mungkin kita penasaran, ternyata virus itu sebenarnya selalu ada. Ya, tinggal bagaimana cara membangkitkannya saja ya. Ya, Jadi memang berarti tidak ada jaminan bahwa virus polio itu akan benar-benar hilang, Pak. Ada jaminannya, ada. Oke, jaminannya apa nih, Pak? Nah, jaminannya dengan capaian imunisasi yang terus 90%. Jadi walaupun ada virusnya, kalau anak-anaknya Terimunisasi, penuh imunisasinya atau ada imunisasi, kemungkinan nggak kena itu besar. ya. Berapa persen? Kemungkinannya sudah pasti 100% nggak kena. Nggak kena. Dan terbukti oke. memang Yang PD ini untuk tingkat capaian poliotetes yang keempat sejak 2015 memang di bawah 50%. Jadi bukan berarti kita bilang PD ini pantas lah istilahnya ada kasus, bukan, tapi memang untuk resiko besarnya sekali resiko di PD ini akan ada kasus polio. Oke Pak, kalau kita bahas misalnya sejauh ini ya, imunisasi polio gimana Pak? Jalan? Berapa persen sudah anak-anak yang sudah? Ya, jadi kan Indonesia sebenarnya termasuk fast respon kalau untuk pemberian. Jadi kemarin juga ada teman-teman dari WHO yang dia juga sudah pernah mengalami ini di Afghanistan. Jadi yang dia pikir malah vaksinnya akan ada di bulan Januari atau Februari. Dan untuk yang vaksin khusus ini memang kita produksi sendiri di Indonesia, di PT Bio Farma di Bandung kan. Dan sangat fastnya karena memang Pak Menteri minta WHO harus keluarkan izin untuk ini terus. Sehingga tanggal 28 November kemarin kan sudah mulai PD. ya. Dan untuk capaiannya memang alhamdulillah sekali PD ya, yang sebelumnya mereka hanya 10%, 10%, 20%. Ini mereka nih sampai dengan tadi malam itu sudah 75.000 anak 0 sampai 12 tahun diteteskan polio. Kan luar biasa ya. Jadi kalau secara persentase mereka sudah 80%. Walaupun memang belum sampai target 95%. Tapi dalam waktu 1 minggu mereka 1 minggu 10 hari lah. 10 hari mereka sudah mencapai seperti itu, luar biasa. Ketimbang yang rutinnya yang biasa dalam setahun pun mereka cuma dapat 20%, 30%. Bayangkan setahun dibandingkan dengan 10 hari. 10 hari. Itu tadi kita ngomong PD Pak ya. Ini kalau Aceh sendiri gimana persentasenya? Ya, kalau untuk Aceh kan setelah PD yang tanggal 28, untuk yang di Aceh kan baru nambah 6 kabupaten yang hari Senin kemarin baru launching, sekalian juga Pak Menteri kemarin datang. Nah, itu capaiannya sampai dengan kemarin, sampai dengan tadi malam, alhamdulillah memang sudah 38% ya, 38%, dan memang ya barulah lumayan lah ya. 38% karena memang kan kita target hariannya itu sekitar 13%, 13%. Jadi mudah-mudahan kalau itu dapat, sebenarnya dalam 10 hari dapat 95%, tapi harus terus intens. Ini ya continue. Jadi stabil dia, enggak nanti pada saat 3-4 hari naik terus kemudian turun. Nah, ini kalau itu terjadi kita nggak akan dapat 95%. Baru kemudian tanggal 12 Desember nanti akan dilakukan untuk sisa 16 kabupaten kota. Jadi tantangannya juga tambah besar jadinya. Itu kenapa beda? Karena memang dipetakan mana yang misalnya penularannya lebih cepat, makanya ada prioritas kabupaten kota, yang prioritas pertama, tahap pertama, kemudian baru yang tahap kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dari tingkat persiapan. Jadi persiapan dari teman-teman di plus PD jadi 7 ya. Jadi dari mulai Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, PD Jaya, Biren, Aceh Utara itu memang sudah dari seminggu sebelum tanggal 28 itu. Jadi mereka
siap lah untuk tanggal 5. Untuk tanggal 5. Nah, sementara yang untuk tanggal 16 ini mereka baru kita persiapan di minggu lalu. Oke. Jadi setelah kita lakukan pelatihan kepada petugas puskesmasnya, kita harapkan minggu ini mereka siap lah dengan micro planning ini kemari, ini tanggal ini kemari, ini tanggal ini kemari. Itu mereka siapkan di minggu ini. Bahkan menyiapkan data seluruh nama-nama yang ada di baik itu di sekolah, apakah itu di TK, di PAUD, PAUD, atau Posyandu, kalau memang ada di dayah Iya. atau yang memang tidak Apa, bersekolah, itu semua harus, atau di SLB misalnya, itu harus mereka siapkan sehingga pada saat nanti hari Senin, polio ini kan cuma netes ya, jadi kalau kita netes. masuk ke Berarti kayak kita sekolah, kasih vitamin lah. kita kasih ke sekolah cepet sebenarnya. Ha-ha. Nah, namun kalau kita kelamaan di sisi kamu siapa, nama kamu siapa, nama ayah siapa, nomor HP ayah siapa, itu pasti akan membuat lama. Sehingga itu sebenarnya harusnya datanya sudah siap di minggu ini, dan harusnya memang kita juga terutama kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya, karena kan SD Ya, di bawah sekolah ya. Dinas Pendidikan, terus atau MI di bawah Di bawah Kementerian Kementerian Agama. Jadi itu harus memang kita laksanakan. Tapi memang kami sarankan ke kabupaten kota tidak ada lagi yang namanya surat izin orang tua ya, karena memang ini udah super darurat nih, Iya, super emergency lah ya. super darurat. Saya pikir tidak perlu lagi kita Ini Pak, memberi atau memberikan ada ini. penolakan nggak dok? Ya itu saya pikir kalau untuk Aceh dalam lingkup atas nama vaksin sepertinya masih ada ya penolakannya. Jadi mungkin seperti tadi kita rubah aja vaksin jadi imunisasi. Jadi masih ada juga, malahan ini kan tetes saya pikir. Jadi Bukan suntik ya. bukan suntik. Terus Atau mungkin bahasanya diganti aja kali, dikasih vitamin gitu. Walaupun sebenarnya itu imunisasi ya. Tapi yang kita berikan memang untuk Memang kita imunisasi tetes ya, kan. untuk kekebalan, bukan Kekebalan. vitamin. Kalau vitamin kan menambah daya tahan tubuh. Itulah saya kan bukan orang kesehatan nih, cuman kan logika yang kita mainkan kadang-kadang sama masyarakat ini kan untuk buat mereka nggak berpikir macam-macam, misalnya buat mereka nggak takut ya. Kadang-kadang memang harus kita gunakan bahasa-bahasa yang membuat mereka tuh merasa nggak aneh-aneh gitu. Karena kalau ya kayak Bapak cerita tadi, ngomong vaksin, ngomong imunisasi, itu kan hal yang sangat bagi sebagian orang mengerikan, dan belum lagi kita ngomong rasa percaya ya. Ya, kondisi-kondisi memang itu. trust, ya. Tapi kita harus kemarin saya juga ketemu dengan teman-teman WHO ya, mereka dari Afrika, mereka juga dari Asia yang memang Asia Tengah dan Asia Timur. Rata-rata mereka malah terkejut dengan melihat Indonesia seperti ini ya. Jadi mereka pikir dengan Indonesia yang memang sudah maju seperti ini kan, nggak mungkin capaian gitu. imunisasinya harusnya Tinggi gitu. ya. Malahan negara-negara yang jelek seperti Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, terus di Nigeria itu malah capaian Arab Saudi malah lebih bagus ya. Jadi pada saat mereka masuk Indonesia melihat wah transportasi sudah bagus. Kalau mereka bilang itu highway ya, jadi tol kita yang dari tol yang kita highway. Mereka nggak bayangkan, mereka karena ada yang dari South Sudan. Nah, South Sudan itu memang negara dengan ya malah ada peperangan sekarang. Tapi capaian imunisasinya malah luar biasa. Jadi, ya mungkin gini Pak, bisa jadi kan sekarang kadang-kadang juga nggak bisa kita lihat patokannya negara bagus dengan tidak atau berkembang dengan tidak. Bisa jadi gini, karena case-nya tinggi, yang terlihat itu banyak gitu. Makanya mungkin rasa takut dan mawas diri itu jauh lebih tinggi. Karena kan contohnya banyak tuh. Ya mungkin di kita karena saking nggak banyak contoh, jadi orang mungkin masih nganggap kayak alah penyan ya. Bapak kan ngerti sendiri kan kondisi-kondisi di masyarakat kadang-kadang. Makanya ada banyak juga yang bertanya kenapa satu kasus ini sudah ribut kali ya. Kejadian luar biasa. Nah, kejadian luar biasanya bukan tingkat Indonesia, dunia. tapi tingkat dunia. Ya persis kayak COVID lah. Tingkat dunia karena memang yang di PD ini jadi red notice ya. Jadi red notice ya. Kalau kita sudah masuk nih di peta dunia yang ada kasus KLB polionya. Yang mungkin gini, tempat Pak, orang lain nggak ada. Ini kalau saya kan mau ngomongnya bahasa mudah ya. Mungkin masyarakat tuh harus tahu. Satu aja kok ribut. Jawaban logikanya apa sebenarnya? Apakah misalnya karena udah ada satu akan pasti banyak yang kena? Mungkin jawaban-jawaban seperti itu yang supaya apa? Masyarakat itu tahu walaupun ini satu case, kenapa satu dunia heboh? Ya karena memang kalau udah tertular satu akan banyak lagi case yang lain. Apakah seperti itu?
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebenarnya juga mengejar untuk eradikasi polio 2026 ya. Dan 2026 dengan 2022 ini kan tidak terlalu jauh Jauh, waktunya. Dan 4 tahun lagi ya. untuk itu sebenarnya syarat untuk tadi kan syarat yang pertama adalah memang dengan capaian imunisasi yang Imunisasi tinggi. yang tinggi. Yang kedua kita memang mencari nih, ini salah satu sebenarnya hasil pencapaian yang luar biasa dari teman-teman yang mencari kasus lumpuh layu ya. Jadi kasus lumpuh layu ini bukan kali ini dicari. Di setiap daerah itu mereka punya tim yang sebenarnya mencari kalau ada yang kasus lumpuh layu terus kemudian langsung diperiksakan tinjanya terus dikirim. Oh ternyata negatif. Yang selama ini negatif. Yang kali yang tadi itulah yang positif. Oke. Jadi bukan kami terus tiba-tiba cuman langsung ini anaknya lumpuh layu terus kita ambilkan terus kemudian positif. Bukan. Tetap sebelumnya, ada tes ya. Sebelumnya itu sudah pernah kami periksa. Dan rata-rata setahun itu adalah 50 sampai 80 anak yang kami tes. Dan tidak pernah positif. Oke. Baru ini yang positif. Ini tiba-tiba positif, hasilnya sudah parah. Iya. Oke. Jadi harapannya adalah memang pada saat nantinya ini kita tahu dan masyarakat juga tahu bahwa kasus ini bisa jadi 1, bisa jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mereka paham harusnya memang anak-anak kita diteteskan polio semua agar tidak terjadi lagi yang namanya 6, 7, 8, 9, 10 ya. Karena sekarang kasusnya sudah 5 nih. Udah 5. Sudah 5 yang positif sampai ya. hari ini sudah 5 yang positif. Yang berat 1 tadi yang Pak berat ya. 1. Itu yang sudah positif misalnya Mbak terlalu berat. Itu saya juga masih mau tahu gitu. Kemungkinan disembuhkan ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau udah kena udah pasti nanti efeknya akan lumpuh layu. Ini memang lebih cepat ya. Jadi biasanya memang kalau yang terutama polio liar tipe 1 atau juga polio tipe 2 itu memang jalannya pun mungkin agak susah. Tapi alhamdulillah memang si orang tua kemarin fast respon ya. Jadi 3 hari kemudian diurut-urut di pengobatan tradisional dan memang tidak ada perubahan, dia langsung komunikasi dengan pihak puskesmas. Oh, kesehatan. Langsung pihak puskesmas terus kemudian berobat sekali 2 kali ke puskesmas dan kemudian rujuk. Nah, jadi di rumah sakit karena tahapannya itu bisa terus cepat dilakukan, si anak jadi punya kekuatan 3. Jadi dia bisa jalan sih sekarang, tapi untuk mencapai hasil sempurna jalan seperti plus lari biasa, ya. Plus lari ya. Plus lari jalan cepat dia bisa, tapi lari dia tidak bisa. Oke. Nah, ternyata ngeri juga Pak ya. Cuman bingung juga ya kenapa masih ada penolakan juga ya mengenai misalnya capaian imunisasi polio nih ya. Semoga mungkin setelah Bapak menjelaskan di sini ya, semoga masyarakat juga semakin sadar ya. Ya program lain Pak, apa yang dilakukan pemerintah dalam waktu dekat supaya orang benar-benar masyarakat Aceh ini aware mengenai isu polio? Ada nggak? Ya, yang udah dicanangkan. Yang memang dilaksanakan ya kemarin ya. Jadi untuk pekan imunisasi nasional itu insya Allah 23 kabupaten kota akan selesai di sekitaran tanggal 20 Desember ini, mudah-mudahan dapat 95%. Dan memang syaratnya harus 95%. Memang harus 95%. 2 kali. Okay. 2 kali bukan sekali ya. 2 kali. Oke. Jadi selangnya 1 bulan. Jadi setelah anak-anak kita diteteskan, contoh anak-anak saya ini hari ini, nanti 1 bulan lagi akan diteteskan untuk yang kedua kali. Dan itu dua-duanya harus 95%. Selama itu belum 95%, maka dunia tidak akan mencabut darurat polio di Aceh. Red zone itu ya? Iya. Selama itu belum dilakukan, maka itu juga. Jadi harusnya memang kita terus edukasi ke masyarakat ya. Saya pikir ini harus memang masif kita lakukan ke masyarakat sehingga masyarakat juga ini harusnya memang kita teteskan polio. Dan ini memang tetes loh ya, maksudnya yang memang tidak pernah, kalaupun ada kemarin 1-2 yang terjadian ya dia memang nggak makan pagi ya, nggak makan pagi terus kita teteskan polio, lemas, pusing, lemas, ternyata rupanya nggak makan pagi gitu, paling itu aja sih. Jadi memang sepertinya untuk kita mengedukasi masyarakat kita di sini ya beda dengan di luar. Dengan di luar ya. Mungkin caranya Pak ya, pendekatannya mungkin yang kayak kalau menurut saya tadi yang kita juga pernah bahas ya, mungkin jangan hai baik punoh-punoh dah pegah imunisasi atau vaksin ya, kita bilang aja hanya diteteskan. Jadi
ketakutan orang atau pemikiran masyarakat yang berlebihan juga mungkin agak berkurang mungkin ya. Tapi ya kita kembali lagi lah ke kebijakan orang kesehatannya. Nih Pak, ada pesan nggak ke masyarakat menanggapi isu polio ini agar imunisasi polio ini benar-benar tercapai? Ya kalau di PD kemarin slogannya adalah tetes manis kaki sehat. Nah, jadi tetes manis kaki sehat. Jadi setiap anak-anak itu nantinya setelah diteteskan, anak-anak SD kemudian berkumpul, terus mereka menyampaikan, kami sudah diteteskan polio, tetes manis kaki sehat. Gitu. Jadi mudah-mudahan memang setelah diteteskan polio itu memang anak-anak kita yang terutama ini kan sasaran 0 sampai 12 tahun ya. Mudah-mudahan di anak-anak di bawah 13 tahun ini jadi sehat dan tidak ada yang lumpuh karena lumpuhnya itu permanen ya. Jadi tidak akan bisa lagi, sayang juga seperti si adik ini, dia kan cita-cita jadi polisi ya. Dan ini sudah seperti ini kan juga tidak akan bisa lagi menjadi yang diharapkan. Jadi harapan kita sebenarnya masyarakat memang betul-betul paham dan tidak perlulah memikirkan hal-hal yang macam-macam di luar itu ya. Karena nggak usah mikir nyangka proyek lom. Sekarang ini maaf Pak, kan sikit-sikit kan orang apatisnya kan kayak gitu ya. Proyek lom, kanyo lom, kaje lom. Pikir memang sebenarnya ini memang betul-betul sesuatu yang kami aja kesehatan nggak mengharapkan. Sangat nggak mengharapkan yang kayak ini. Jadi tapi walaupun pada saat ini sudah terjadi. Ya kita harus betul-betul fokus nih, kita betul-betul harus fokus bahwa memang kondisinya memang polio ini harus tetap kita tanggulangi dan tidak boleh lagi ada yang kena. Yaitu dengan imunisasi. Oke, Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, umur berapa, dari berapa sampai berapa yang sebenarnya wajib kita berikan imunisasi polio? Ya, kalau pada saat kejadian luar biasa seperti ini ya 0 sampai 12 tahun ya. Tapi kalau yang rutin sebenarnya itu cuma 0 sampai 1 tahun. Yang rutin yang memang setiap bulan sebenarnya ada di posyandu. Ada di posyandu. Ya, itu kan kita bawa anak-anak ke posyandu, atau kalau memang tidak ke posyandu ke dokter spesialis boleh juga. Itu sebenarnya ada, tapi ya itu mungkin seperti yang tadi karena kasus terakhir ada 2006 ya. Jadi kita aware-nya memang udah kurang ya. Dipikir memang udah nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Karena kan kalau terakhir 2006 kayak Bapak bilang tadi ya, tiba-tiba muncul lagi segini jauh, kan kita shock juga kayak ya. Nggak heran juga kadang orang berpikir macam-macam kan, masyarakat berpikir macam-macam ya. Ternyata memang yang harus kita pahami bersama bahwa virus polio itu selalu ada. Cuman kembali ke imun si anak ya. Termasuk perilaku hidup bersih dan sehat kan? Itu kan tadi kan gara-gara tidak sehat dia buang air besar di mana. Kalau kita lihat juga hampir sama kayak stunting ya. Kan perilaku hidup sehat itu kan juga pengaruh. Tapi ini karena memang virusnya memang beredar di lingkungan. Jadi kalau memang dia buang air besar yang tidak teratur, tidak pada tempat yang memang betul-betul higienis, bersih ya, sudah pasti dia akan menularkan kembali. Dan itu dia bawa itu 6 bulan tuh dia setiap 2 bulan 60 hari ya. Selama 60 hari itu dia terus kalau buang air besar pasti ada virusnya, buang air besar tidak virusnya. Dan kita kan nggak tahu dia kapan buang air besar, dia buang dan air di mana. Jadi ya bersih apa nggak disiramnya, nanti ada orang harusnya memang lain pencegahannya lagi. Ya dengan imunisasi ya lebih gampang sih. Mikirnya nggak perlu susah-susah kita. Ya intinya gini, imunisasi, kemudian jagalah kebersihan. Nah itu yang paling penting. Mungkin 2 poin itu yang betul-betul harus kita highlight ya, karena kalau mau mencegah ya itu solusinya lain nggak ada ya. Ya semoga memang Aceh terbebas dari polio ya, dan Indonesia pun terbebas. Karena sayang juga gitu, sikit-sikit ada lagi kasus Pak, kan lebih ya. Aceh ini kayaknya serba darurat ya. Kayak belakangan ini mungkin darurat kesehatan nih kalau saya bilang. Ya, terima kasih atas kehadirannya Dok, Pak. Tadi saya udah panggil Dok, kemudian panggil Pak lagi. Karena saking larut kalau ngomong. Semoga podcast hari ini ya dapat memberikan pencerahan kepada kita ya selaku masyarakat ketika kita berbicara isu-isu mengenai polio, bahwa polio ini bukan isu yang dibikin, tapi memang benar adanya. Kembali lagi di Sago TV dalam segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.